Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini, Rabu 20 November 2024, dalam program Renungan Harian Keluarga. Saya percaya, meyakini bahwa hari ini kita menerima berkat Tuhan. Mari kita syukuri dengan beribadah. Kita saat ini persiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman. Tapi sebelumnya kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kepadamu kami datang sujud dan menyembah, menaikkan syukur dan terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, termasuk hari ini yang Tuhan beri. Dan ketika kami mengawali kehidupan ini dengan berbagai rangkaian tugas tanggung jawab kami hendak tunduk sejenak, beribadah, kami hendak membaca kebenaran firman Tuhan sebagai dasar dan pedoman hidup. Karena itu terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memahami firman Tuhan dan juga boleh melakukannya dalam kehidupan. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayat 6 dan ayat 7. Firman Tuhan ditulis demikian. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada Aku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema celakalah orang yang menyesatkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemajuan ilmu pengetahuan dan produk teknologi memberikan dampak positif, tetapi juga pengaruh negatif pada kehidupan manusia. Berbagai nilai penyesatan menyusup dalam kehidupan dunia anak-anak. Sebagai orang tua, kita berada dalam posisi penting untuk membimbing dan membentuk iman anak-anak. Tugas ini sangatlah vital, mulia, dan memiliki dampak jangka panjang. Setiap tindakan dan kata-kata kita bisa membentuk pandangan dan arah hidup tentang iman dan kebenaran. Firman Tuhan saat ini, Yesus Kristus memberikan peringatan keras bahwa barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak yang percaya kepadanya akan celaka. Peringatan ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab orang tua memberikan pengajaran dan teladan hidup yang benar. Yesus Kristus mengancam dengan hukuman yang sangat berat kepada orang-orang yang menyesatkan anak kecil. Seperti batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapakah anak kecil yang dimaksud? Yesus Kristus menunjuk kepada orang-orang yang dianggap rendah. Yesus Kristus mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang rendah dan terpinggirkan di dalam masyarakat dan gereja. Mereka bukan hanya harus dianggap penting, bahkan Yesus Kristus mengatakan bahwa mereka harus disambut seperti menjambut dirinya. Dalam masyarakat, anak kecil sering diremehkan dan ditipu karena kepolosannya. Mereka hanya menjadi objek manipulasi orang dewasa. Karena itu Yesus Kristus mengancam mereka yang berupaya menghasut, menyesatkan, dan menanamkan nilai-nilai kejahatan dalam pola pikir anak kecil. Peringatan ini memberi gambaran tentang beratnya konsekuensi dari perbuatan yang merusak iman seseorang. Warga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman hari ini mengajarkan keluarga Kristen untuk membalikkan cara pandang masyarakat pada waktu itu dan juga pada saat sekarang,
yang menganggap atau dianggap bahwa orang yang dihargai adalah orang yang berjasa atau berguna bagi hidup kita. Kitalah yang penting sehingga kita akan menghargai orang yang melayani kepentingan kita. Jika ada yang sanggup memberikan hal yang berguna dalam hidup kita, dia adalah orang penting. Tetapi Yesus Kristus mengajarkan kepada setiap muridnya untuk menjadi orang yang hidup demi memberkati orang lain dengan memberikan penghormatan kepada orang yang rendah dan terpinggirkan, yang tidak sanggup menjadi berkat bagi siapapun karena keadaannya yang rendah itu. Oleh karena itu, peringatan Yesus Kristus kepada kita sebagai orang tua, siapa yang menyebabkan orang lain tersesat dalam iman akan celaka. Kita memiliki tanggung jawab besar untuk tidak hanya mencari teladan iman, tetapi juga untuk menjauhkan anak-anak dari godaan yang merusak dan mencelakakan hidup mereka. Tuhan pasti menolong kita sebagai orang tua untuk dapat menunjukkan peran baik dalam rangka mendidik anak kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman di hari ini yang mengingatkan juga kami akan tanggung jawab kami sebagai orang dewasa, orang tua, untuk dapat memberikan perhatian, pendidikan, kasih sayang kepada anak-anak, dan menuntun mereka untuk hidup beriman kepada Kristus, agar supaya mereka tidak terpengaruh atau tidak menjadi korban penyesatan dunia modern saat ini. Termasuk juga ketika ada ajaran-ajaran yang membawa mereka untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Maka kiranya Engkau tuntun kami semua ya Tuhan, sebagai orang dewasa, orang tua, untuk dapat dan mampu menunjukkan peran tanggung jawab kami mendidik anak kami, siapapun, dengan baik dan tanggung jawab yang baik pula. Bapa di surga, kami juga berdoa Engkau memberkati kehidupan keluarga kami, suami, istri, bahkan anak, orang tua, selalu hidup berdampingan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Keluarga Kristen diberkati karena hidup senantiasa rukun dan damai. Bapa, berkati pula Jemaat Maranatha Paselatan, bahkan mereka yang dengan setia mengikuti program renungan harian keluarga ini, diberkati oleh Tuhan. Jemaat khususnya kolom 1-27, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, ada terus dalam tuntunan, penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Pelayan Tuhan, diaken penatua, bahkan pendeta dan keluarga diberkati oleh Tuhan senantiasa. Dan Engkau berkati juga Komisi Multimedia, tim IRHK, dipakai Tuhan dengan talenta yang dimiliki untuk dipakai guna hormat kemuliaan nama Tuhan dalam kerja pelayanan di media. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Engkau kiranya memberkati umat-Mu yang saat ini mungkin ada dalam pergumulan, dengan rupa-rupa pergumulan dikuatkan iman, agar mereka tetap yakin akan tuntunan penyertaan Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang bersukacita dengan berbagai berkat Tuhan, biarlah sukacita terus terarah kepada Tuhan saja. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa terus untuk kehidupan kami hari ini disertai dibimbing oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikian program Renungan Harian Keluarga hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa selalu ikuti Renungan Harian Keluarga ini dari channel YouTube Gemim Maranatha Paselatan. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, share, komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.